warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ning selaku Kasatpol Dukcapil Kecamatan Cilandak, Kami selaku Kepala Unit PMPTSP Kelurahan Cilandak Barat, serta Bapak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak Kepala Sektor Dukcapil Kelurahan. Bapak Kasatpol Dukcapil Kelurahan serta Pak Agung perwakilan dari Kecamatan Cilandak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul hari ini untuk mengikuti paparan dari Ibu Ning terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai tindak lanjut dari diklat seminggu yang lalu ya Bu ya, di BPSDM. Diharapkan Bapak-Bapak yang hadir hari ini, Bapak Ibu yang hadir hari ini dapat turut serta berkontribusi dan aktif dalam diskusi kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Ya, terima kasih Bu Linda. Pertama-tama kami hormati Ibu Linda, Unit PPSP Kecamatan Cilandak, Ibu Hani, Unit PPSP Kelurahan Cilandak Barat, Pak Hairul, Kasatpol Dukcapil Kelurahan Cilandak Barat, Pak Eko, serta Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya ingin memaparkan materi diklat yang telah saya ikuti pada tanggal 18 sampai tanggal 22 November yang lalu bersama Bu Hani juga dengan materi manajemen perencanaan pembangunan daerah. Next, ada outline paparan. Pertama yaitu landasan hukum, 2 kesesuaian prioritas pembangunan nasional dan daerah, 3 pembangunan daerah, 3 Jakarta Competitive Global City, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja daerah. Landasan hukumnya ini tentang kesesuaian prioritas pembangunan daerah dan nasional dan daerah, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional. 4, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional. 5, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. 6, Peraturan Menteri PPN Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Next. Pertama kita ingin kita paparkan mengenai pengertian pembangunan itu sendiri. Secara umum, sebagai pembangunan adalah sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Kemudian bila dikaitkan dengan konsepsi bernegara NKRI, tujuan akhir pembangunan Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Kemudian tentang konteks pembangunan daerah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2004 adalah pembangunan sebagai wujud implementasi
urusan pemerintah daerah. Next. Pembangunan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Kemudian pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional juga diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Next. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional itu sendiri yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Kemudian kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Kemudian yang tiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dan kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Untuk RPJPN 2025 sampai 2045 itu adalah merupakan rencana jangka panjang nasional. Rencana jangka panjang nasional pembangunan nasional itu adalah waktunya sekitar 20 tahun. Jika tingkat nasional perencanaannya adalah RT RWN dan RPJPN. Pemerintah daerah RT RWP dan RPJPD. Kemudian untuk jangka menengah adalah waktunya 5 tahun dari tahun 2025 sampai 2029, yaitu Renstra dan Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra PD pemerintah daerah maksudnya. Untuk jangka pendeknya adalah 1 tahun, yaitu kalau tingkat nasional disebut RKP. Itu adalah rencana kerja pembangunan di tahun 2025. Rencana kerja Renja Perangkat Daerah, perencanaannya yang disusun oleh perangkat daerah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD untuk periode 1 tahun. Next. Sedangkan visi Indonesia 2045 adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu visinya adalah bersatu, kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berdaulat artinya ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, dan tangguh. Kemudian maju, berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, adil. Kemudian berkelanjutan, lestari, dan seimbang, pembangunan ekosistem sosial dan lingkungan. Pembangunan ekonomi dan sosial. Kemudian visi atau agenda dan arah tujuan pembangunan visi Indonesia Emas 2045 yaitu mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Misi yang pertama yaitu transformasi sosial, di antaranya adalah kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif. Misi yang kedua, transformasi ekonomi, yaitu iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi. Kedua, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi, domestik dan global. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Dan misi ketiga,
adalah transformasi tata kelola, yaitu regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif. Sedangkan landasan transformasi itu sendiri yaitu misi keempat, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia. Dan misi kelima yaitu ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Kerangka implementasi transformasi yaitu misi keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Dan misi ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Misi kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sasaran visi Indonesia Emas 2045 itu adalah pendapatan per kapita setara negara maju, setara dengan negara maju. Kemudian yang kedua, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Keempat, daya saing sumber daya manusia meningkat. Dan kelima adalah intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Next. Pentahapan implementasi RPJP nasional tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yaitu tahap 1 2025 sampai 2029 penguatan transformasi. Kemudian 2030 sampai 2034 adalah akselerasi transformasi. Kemudian tahap 3 2035 dan 2039 yaitu ekspansi global. Dan 2040 sampai 2045 perwujudan Indonesia Emas. Next. Kemudian kita lanjut ke pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional. Pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014, target pembangunan nasional adalah kementerian dan lembaga plus apa ya? Nggak kelihatan. Sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri dan Menteri Bidang Perencanaan. Kemudian kita turunkan menjadi untuk bertujuan mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah untuk peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan daya saing daerah, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan usaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Target pembangunan provinsi itu sendiri juga merupakan kontribusi untuk pembangunan nasional, yaitu koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ya. Ini apa ya Bu Hani, kalau koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Oh, berarti kepala daerah mewakili pemerintah pusat ya. Okay. Next. Tujuan pembangunan daerah sesuai pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk pendapatan masyarakat. 2. Kesempatan kerja. 3. Lapangan berusaha. Kemudian akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Next. Nah, sasaran dan target pembangunan nasional sendiri itu melibatkan banyak pihak ya, maksudnya di antara lain yaitu pihak swasta, masyarakat itu sendiri, kementerian dan kelembagaan, dan pemerintah daerah sendiri itu sendiri meliputi provinsi dan kabupaten juga berkewajiban memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional. Pemberian kontribusinya bagi pemerintah daerah itu antara lain dari pajak-pajak, contohnya mungkin PBB ya. PBB itu pembagiannya adalah kalau tingkat provinsi bagi hasil pajak itu dari PBB 16,2%.
kalau tingkat kabupaten adalah 64,8%. Kemudian dari PPH provinsi mendapatkan jatah 8%, kabupaten 12%, dan pajak kendaraan bermotor provinsi 70%, kabupaten 30%. Selain melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka dalam mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional. Ciri perencanaan pembangunan daerah antara lain diperuntukkan untuk masa depan, dibangun di atas asumsi yang logis, dinamis menyesuaikan lingkungan, mengutamakan kinerja tinggi yang direncanakan, adalah sebagai upaya mendekatkan target rencana dengan realisasi capaian. Next. Manfaat perencanaan bagi pembangunan yaitu adalah satu, pijakan dalam pelaksanaan pembangunan, efisiensi dan efektif sumber daya, dan memaksimalkan hasil pembangunan, juga akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Next. Perencanaan pembangunan daerah menurut pasal 260 dan sampai dengan 262 Undang-Undang 23 tahun 2014, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan nasional melalui tahap pertama RPJPN itu adalah muaranya dari perencanaan daerah, RPJPN, kemudian RPJMN yaitu menengah, serta rencana kerja pembangunan atau RKP. Kemudian menuju menggunakan pelaksanaan perencanaan itu sendiri menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah atas. Kemudian untuk daerah yaitu RPJMD, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD dan RKPD. Kemudian semua perencanaan dari daerah itu kita disinkronisasikan dengan rencana pembangunan nasional. Next. Kemudian pendekatan perencanaan secara teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kemudian politis, menerjemahkan visi dan misi KDH terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD. Kemudian partisipatif, atas bawah dan bawah atas, holistik, tematik dan integratif, mempertimbangkan keseluruhan unsur sebagai satu kesatuan dan saling terkait serta keterpaduan antar sektor yang fokus dalam upaya tertentu dalam pencapaian target pembangunan. Dan yang terakhir spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Oke. Mungkin kiranya hanya sampai di sini paparan dari saya. Kemudian mungkin kita bisa diskusi atau ada yang mau bertanya tentang paparan ini. Mudah-mudahan paparan ini cukup jelas dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan yang ingin bertanya. Mungkin terima kasih paparannya luar biasa ya. Alhamdulillah nih jadi tambahan ilmu. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penduduk yang ber-KTP Jakarta tapi tinggalnya di luar Jakarta. Dampaknya terhadap perencanaan anggaran seperti apa? Kemudian apakah Pemprov DKI memiliki data yang komprehensif tentang
Jakarta namun berdomisili di luar Jakarta. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya. Terkait dengan penduduk DKI yang tidak tinggal di DKI tapi memiliki KTP DKI, Dukcapil memiliki program saat ini yaitu penataan NIK gitu Bu. Jadi dengan adanya penataan NIK ini diharapkan pemerintah Provinsi DKI dalam meningkatkan ekonomi pembangunan di daerah bisa merata dan tepat sasaran. Jadi dampak dari saat ini yang banyak penduduk yang tinggal di DKI namun ber-KTP di DKI adalah banyaknya bantuan-bantuan sosial atau program-program pemerintah DKI itu tidak tepat sasaran. Jadi kita banyak membiayai subsidi-subsidi kepada warga yang memang tidak berhak sebenarnya. Makanya Dukcapil mengadakan program penataan ini supaya antara pendapatan dan pengeluaran bisa balance gitu Bu. Saat ini memang kita masih berjalan programnya dan memang masih banyak pro dan kontra, tapi pemerintah Provinsi DKI itu tetap akan melaksanakan program itu sampai selesai, sampai tuntas. Dan kami juga punya data tentang penduduk-penduduk yang memang tidak tinggal di sini tapi ber-KTP di sini, karena kita bekerja sama dengan Kominfo dan juga dari PAPP ya, bagian PPAPP ya, di kelurahan melalui Dawis dengan aplikasinya Telusur itu Bu. Jadi mereka telah mendata door to door dengan data siap yang dari kami dari Dukcapil di combine dengan pendataan secara wilayah, secara realnya gitu. Jadi dapatlah angka sekian ratus ribu atau juta ya yang tinggal di Depok, tapi nilai angkanya saya kurang tahu pasti, nanti akan kami lihat lagi Bu pastinya. Dan sekarang untuk dalam 1 tahun ini Dukcapil sudah memindahkan sekitar 250.000 penduduk yang ber-KTP di DKI tapi tinggalnya di luar DKI. Tuh. Cukup. Cukup ya, masih ada yang nanya. Ini jangan nanya yang susah-susah. Kalau sudah tidak ada yang nanya, kami akhiri paparan dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, terutama buat Mas Hairul, Pak Eko, siapa tahu nanti jadi perencana di tingkat dinas. Amin. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ini udah